Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bocoran gas LPG tabung 3 kg picu ledakan di Ciawi, Kabupaten Bogor. 3 orang korban luka bakar parah dan 2 rumah rusak berat. Harga kedelai impor melonjak akibat nilai tukar rupiah yang melemah. Sebagian perajin tahu di Cibuntu, Kota Bandung terancam gulung tikar. Rampas 2 unit ponsel milik buruh pabrik di Ciberem, Kota Cimahi. 2 tersangka begal ditangkap polisi dalam kondisi mabuk. Tabung gas LPG 3 kg bocor memicu ledakan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. 3 orang dalam satu keluarga mengalami luka bakar parah, 1 diantaranya bayi berusia 5 bulan. Ledakan akibat kebocoran gas tersebut merusak 2 unit rumah. Dua rumah warga di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ini porak-poranda akibat ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas LPG 3 kg Rabu lalu. Akibat ledakan gas tersebut, Herawati, Apriansyah, dan seorang bayi berusia 5 bulan mengalami luka bakar cukup parah di atas 40%. Ketiga korban langsung dibawa ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut ayah korban, ledakan terjadi saat anaknya pulang ke rumah dan menyalakan korek api karena hendak merokok. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat hingga rumah korban dan rumah tetangga sebelah hancur. Merokok, tiba-tiba meledak, rumah juga hancur. Sebelumnya menyium bau bocor nggak? Bau gas? Nah, saya nggak kecium, masalah kerja Nggak dari pihak keluarga? Nyium bau. Ledakan diduga disebabkan oleh adanya kebocoran gas LPG dari tabung LPG 3 kg yang di saat bersamaan terpicu sumber api dari rokok yang dinyalakan korban. Kondisi rumah ini hancur dan mendengar suaranya aja. Berarti Bapak langsung mengevakuasi? Langsung kita lari ke belakang. Keluar langsung hancur? Keluar udah hancur. Lagian ponakan saya di sini lagi merangkak-rangkak yang bayi umur 5 bulan. Dari sama ibunya merangkak sampai ini sampai habis tangannya. Merangkak dia membawa bayi. Kini kondisi kedua rumah porak-poranda, bahkan dinding tembok rumah roboh. Sedang ketiga korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Akibat menghindari kucing yang melintas, sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup menabrak deretan 4 kios di Jalan Raya Cilendek, Kota Bogor. Meski tidak menelan korban jiwa, bangunan kios milik pedagang rusak parah. Truk angkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ini ringsek setelah menabrak deretan 4 kios di ruas Jalan Raya Cilendek, Kota Bogor Rabu pagi. Akibatnya, 4 bangunan rusak parah di bagian atap dan sebagian dinding roboh. Sebelum kecelakaan terjadi, truk sampah tengah melintas dari arah Semplak menuju Semeru, usai mengangkut sampah ke wilayah TPA Galuga. Naas, saat melintasi lokasi, pengemudi truk terpaksa banting setir menghindari kucing yang hendak menyeberang, sehingga laju truk tak terkendali. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa lantaran toko belum buka. Petugas unit Laka Polresta Bogor yang datang ke lokasi langsung mengamankan bangkai truk untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Menghindari ada kucing, menurut informasinya dari pengemudi yang kita periksa, menghindar kucing yang lewat, kemudian dia banting setir ke kiri, kemudian menabrak beberapa kios yang ada di lokasi. Kasus kecelakaan tunggal truk sampah ditangani unit Laka Polresta Bogor Kota. Sedang para pedagang memperbaiki bangunan kios mereka yang rusak. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ketahuan membawa miras dan obat keras, belasan pelajar SMK diamankan aparat kepolisian dan Satgas Pelajar Kota Bogor Rabu lalu. Tidak dipidanakan, belasan pelajar akan dibina bekerja sama dengan sekolah.
18 pelajar sebuah SMK diamankan anggota Polresta Bogor Kota dan Satgas Pelajar di Jalan Haur Jaya, Kota Bogor Rabu sore karena kedapatan membawa botol minuman keras Ciu yang diduga akan dikonsumsi bersama-sama di kawasan Air Mancur. Ditemukan juga bekas kemasan obat tramadol yang dikonsumsi salah satu pelajar. Dari penggeledahan isi tas para pelajar, tidak ditemukan senjata tajam. Botol minuman keras yang telah dibeli pun diminta untuk dibuang. Untuk memberikan efek jera, polisi memberikan hukuman push up. Kan ada sekitar beberapa orang berkumpul dan cukup mencurigakan karena sepertinya tidak sadarkan diri, ya, alias lalai lah macam itu. Pada saat setelah minum, setelah menggunakan obat, pasti tidak pasti ya, tapi diprediksikan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya salah satunya adalah tawuran. Para pelajar ini diduga akan tawuran dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat keras terlebih dahulu. Selain mendata para pelajar yang terjaring, aparat akan mendatangi pihak sekolah untuk melakukan pembinaan melalui program SKCK Goes to School. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang kakek di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya ditemukan tewas di dalam sumur. Diduga korban terpeleset dan jatuh masuk ke sumur sedalam 15 meter saat akan memeriksa sumur. Rabu siang warga Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya digegerkan dengan kabar jatuhnya seorang kakek ke dalam sumur. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang mencari-cari korban tapi tidak kunjung ketemu. Ternyata korban ditemukan sudah ada di dasar sumur. Tim SAR gabungan yang datang ke tempat kejadian turun ke dasar sumur sedalam 15 meter yang kering dengan menggunakan tabung oksigen untuk mengantisipasi adanya gas beracun. Korban akhirnya berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, namun ditemukan bercak darah di tangga serta luka di kepala. 70 tahun masuk ke dalam sumur. Kronologi kejadian, korban berinisiatif melihat kondisi air. Kedalaman sumur sendiri itu ada sekitar kurang lebih 15 meter. Sumur merupakan milik korban sendiri dan ditemukan oleh istri korban dan dievakuasi. Diduga korban mencoba turun ke sumur karena kering dengan menggunakan tangga yang diikatkan ke tali karena saking dalamnya sumur. Namun talinya putus dan korban terjatuh ke dasar sumur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Diduga tak bisa berenang, seorang remaja tenggelam di Sungai Cicatih, Kabupaten Sukabumi. 2 orang teman korban sempat berupaya menyelamatkan, namun tak berhasil akibat derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan hingga Rabu sore masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Iqbal, remaja berusia 16 tahun yang tenggelam di Sungai Cicatih, Kampung Baru, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban Muhammad Iqbal warga Kampung Panenjoan, Desa Tenjo Jaya, Kabupaten Sukabumi tenggelam di Muara Bengkok yang menurut warga memiliki kedalaman air mencapai 3 meter. Saat kejadian, korban bersama temannya bermain di pinggir sungai. Korban yang mencoba berenang hanyut terbawa arus sungai. Kedua temannya sempat berusaha menolong, namun upaya itu gagal karena arus sungai yang cukup deras. Mandi dengan temannya, akan tetapi terjadi langkah sungai tersebut. Informasi sempat ditolong katanya sama temannya? Ya, informasi sempat ditolong oleh temannya, akan tetapi tidak tertolong. Berapa orang Pak yang ke sungai tadi? Tiga. Yang ke sungai itu ada 3 orang. Upaya pencarian korban dihentikan saat matahari terbenam. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Rescue Damkar, Tagana, Koramil, Polsek dan relawan lainnya melanjutkan pencarian korban Kamis pagi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.